Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di minggu ke-7 sebelum UTS. Di sini pada minggu ini kita akan mempelajari tentang supply chain management, manajemen rantai pasokan bersama saya Bahartini dan juga Abdul Salam. Nah, di sini itu ada istilahnya ya, dari manajemen rantai pasokan, ada supply chain management. Pasti supply chain management itu bahasa Indonesia ada manajemen atau masukan, jadi itu sama aja. Jadi kalau disingkat itu jadinya SCM, jadi supply chain management. Nah, di sini ada definisi dari supply chain management. Itu merupakan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka di mana untuk memperoleh bahan mentah dan mentransformasikan bahan mentah tersebut menjadi barang dalam proses dan barang jadi, kemudian mengirim produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Nah, di sini pun ada pengertian dan tujuan manajemen rantai pasokan. Jadi sudah pengertiannya ya. Sekarang pengertian menu berdasarkan Jay dan Heiser, yaitu manajemen rantai pasokan atau supply chain management itu yaitu menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku tadi sudah dijelaskan dan juga diakhiri dengan pelanggan yang puas karena setelah menerima barang yang telah jadi yang mereka inginkan. Dan tujuan dari manajemen rantai pasokan itu sendiri adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rantai pasokan guna untuk memaksimalkan keunggulan kompetitif dan memberikan manfaat rantai pasok kepada konsumen. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada beberapa gambar dari supply chain atau rantai pasokan. Di sini ada supplier, manufaktur, distributor, retail, sama customer. Jadi di sini ada beberapa gambar atau kita bilang garis yang menghubungkan. Jadi bisa supplier ke manufaktur, terus distributor, retail, atau customer, atau bisa supplier ke manufaktur dulu, atau supplier ke distributor dulu, atau supplier ke retail dulu, atau bisa juga supplier langsung ke customer. Nah, kalau ini gambar ini itu menjelaskan bagaimana dari jaringan logistik. Nah, di sini sama kayak tadi ya. Kalau kita lihat di sini, cuma di sini ada warehouse dan distribusi center, atau ada juga tempat persediaan. Supply chain management. Jadi ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain, yaitu aliran material, informasi, dan keuangan. Nah, di sini bisa kalian lihat pada gambar ini ada supplier tersatu, 2, 1 manufaktur, distributor, dan retail. Nah, di sini yaitu menggambarkan finansial atau invoice atau term pembayaran. Material itu terdiri dari bahan baku, komponen, dan produk jadi. Sedangkan informasi itu berupa kapasitas, status pengiriman, dan quotation. Nah, kalau yang di bawah itu ada finansial, bagaimana pembayarannya. Terus material itu berupa retur, recycle, sama repair. Biasanya ketika kita memesan barang, kita pasti akan retur atau mengembalikan barang jika kita terima tidak sesuai dengan apa yang kita minta. Terus informasi di sini adalah order, ramalan. Di sini ada pertimbangan dalam memilih rantai pasokan. Nah, jadi sebuah perusahaan itu perlu menentukan secara strategis bagaimana untuk mendesain rantai pasokan. Namun, sebelum memulai desain rantai pasokan, manajer operasi itu harus mempertimbangkan yang namanya keputusan buat, beli, dan pengalih dayaan. Nah, di sini kita masuk ke keputusan buat atau beli. Nah, di sini adalah pilihan untuk memproduksi barang atau jasa secara internal atau membelinya dari luar. Jadi, di sini pedagang grosir atau retail itu membeli semua yang dijualnya. Jadi, kegiatan manufaktur itu sangat jarang dilakukan pada saat keputusan beli atau buat ini. Jadi perusahaan manufacturing, restoran, dan perusahaan perakitan produk itu membeli komponen dan menyusunnya hingga menjadi produk akhir. Jadi di sini itu memilih barang dan jasa yang dapat secara menguntungkan itu dapat diperoleh secara eksternal dibandingkan diproduksi secara internal. Nah, hal ini disebut juga dengan keputusan buat atau beli. Nah, personal rantai pasokan itu mengevaluasi alternatif pemasok dan menyediakan data relevan terbaru, akurat, dan lengkap bagi alternatif beli. Yang kedua itu ada pengalih dayaan, yaitu mengalihkan kegiatan perusahaan yang dilakukan secara internal ke pemasok eksternal.
Jadi di sini itu dia mengalihkan beberapa kegiatan dan sumber daya internal tradisional dari sebuah perusahaan ke vendor di luar perusahaan. Dan hal ini membuatnya sedikit berbeda dari keputusan beli atau buat tradisional. Jadi pengalidayahan itu adalah bagian dari kecenderungan berkelanjutan terhadap penggunaan efisiensi yang disertai dengan spesialisasi. Jadi di sini vendor yang menyediakan jasa ahli daya adalah ahli dari spesialisasi tertentu. Dan ini itu memungkinkan perusahaan yang melakukan pengalidayaan untuk memfokuskan pada faktor kesuksesan dan kompetensi utamanya. Nah, di sini ada strategi 6 sumber rantai pasokan. Jadi setelah memutuskan apa yang akan dialidayakan, itu manajer itu memiliki 6 strategi yang akan dipertimbangkan. Yang satu itu adalah banyaknya pemasok. Jadi di sini adalah satu itu banyak pemasok. Jadi banyak pemasok itu menjalin hubungan dengan banyak supplier dan memilih supplier yang memenuhi spesifikasi. Jadi dengan strategi banyak pemasok itu, satu pemasok itu merespon permintaan dan spesifikasi dari suatu permintaan kuotasi, di mana order biasanya diberikan kepada penawar yang paling rendah. Jadi ini adalah strategi yang umum ketika produknya adalah komoditas. Jadi strategi ini adalah satu pemasok melawan lainnya dan menempatkan penekanan pada pencapaian permintaan pembeli atas pemasok. Jadi pemasok secara agresif itu bersaing satu sama lain. Jadi pendekatan ini tuh menyebabkan pemasok bertanggung jawab untuk mempertahankan teknologi yang dibutuhkan, keahlian, kemampuan proyeksi, serta biaya, kualitas, dan kompetensi yang diberikan. Jadi sini hubungan partner jangka panjang bukanlah tujuan utamanya. Yang kedua itu ada sedikit pemasok. Nah, di sini perusahaan tuh hubungan jangka panjang dengan pemasok yang setia dan menjaga komitmen dalam memberikan produk. Jadi strategi sedikit pemasok itu bahwa daripada mencari atribut jangka pendek seperti biaya rendah, seorang pembeli lebih baik membentuk hubungan jangka panjang dengan sedikit pemasok yang berdedikasi atau loyal. Jadi pemasok jangka panjang itu biasanya lebih mengerti tujuan umum dari perusahaan dan pelanggan akhir. Jadi menggunakan sedikit pelanggan itu dapat menciptakan nilai dengan memungkinkan pelanggan mendapatkan skala ekonomi dan kurva pembelajaran yang menghasilkan baik biaya transaksi yang lebih rendah serta biaya produksi yang lebih rendah. Nah, strategi ini juga mendorong pemasok-pemasok tersebut untuk memberikan inovasi desain dan keahlian teknologi. Nah, contohnya di sini ada beberapa ya, seperti Ford. Itu memilih pemasok bahkan sebelum komponennya itu didesain. Dan Motorola itu mengevaluasi pemasok dengan kriteria yang teliti. Namun dalam banyak contoh, itu mengeliminasi bidding pemasok tradisional dan menempatkan penekanan lebih pada kualitas dan keandalan. Nah, dalam beberapa kesempatan, hubungan ini menghasilkan kontrak yang diperpanjang selama siklus hidup produk. Jadi kalian kan tahu siklus hidup produk ya. Jadi misalnya di sini ada perusahaan retail Inggris Marks and Spencer itu mengetahui bahwa kerjasama dengan pemasoknya itu menghasilkan produk baru yang memenangkan pelanggan bagi pemasok dan perusahaan sendiri. Nah, pergerakan ke arah integrasi yang kuat antara pemasok dan pembeli terjadi baik di perusahaan manufaktur maupun perusahaan jasa. Yang ketiga itu ada integrasi vertikal. Jadi integrasi vertikal itu ada dua, integrasi maju dan integrasi mundur. Jadi pembelian itu dapat diperluas untuk membentuk integrasi vertikal. Jadi di sini diartikan integrasi vertikal itu sebagai pengembangan kemampuan untuk memproduksi barang atau jasa yang sebelumnya dibeli atau untuk pembeli pemasok atau distributor. Nah, integrasi vertikal itu berbentuk integrasi ke depan atau ke belakang. Jadi integrasi ke belakang itu menyarankan sebuah perusahaan untuk membeli pemasoknya, seperti contohnya dalam kasus Apple yang memutuskan untuk memproduksi semikonduktornya sendiri. Apple juga menggunakan integrasi ke depan dengan membentuk toko retail revolusionernya sendiri. Nah, integrasi vertikal itu dapat menawarkan kesempatan strategis untuk manajer operasi untuk perusahaan dengan modal, keahlian manajerial, dan permintaan yang disyaratkan. Integrasi vertikal juga dapat memberikan kesempatan yang substansial untuk pengurangan biaya, kualitas yang lebih tinggi, pengantaran tepat waktu, dan pengurangan persediaan. Sekarang kita masuk ke Ventura bersama. Jadi integrasi vertikal, ada masanya Ventura vertikal. Jadi karena integrasi vertikal sangat berbahaya, perusahaan dapat memilih beberapa bentuk kolaborasi formal.
Jadi perusahaan itu dapat ikut serta dalam kolaborasi untuk meningkatkan kecakapan produk baru atau keahlian teknologi mereka. Namun perusahaan juga ikut serta dalam kolaborasi untuk mengamankan pasokan atau mengurangi biaya. Nah, salah satu versi dari Ventura bersama adalah upaya Daimler BMW yang saat ini itu mengembangkan dan memproduksi komponen mobil standar. Jadi mengingat konsolidasi industri otomotif global, dua rival dalam segmen mewah pasar mobil ini berada pada kerugian dalam hal volume. Jadi volume mereka yang relatif rendah berarti lebih sedikit unit yang ada untuk menyebarkan biaya tetap. Nah, oleh karena itu tertarik pada konsolidasi untuk mengurangi biaya pengembangan dan produksi. Jadi seperti di kolaborasi lainnya, triknya adalah bekerja sama tanpa membaurkan merek atau mengakui keunggulan kompetitifnya. Itu ada jaringan Keiretsu, yaitu adalah supaya bagian koalisi perusahaan, jadi melalui kepemilikan perusahaan, pemasok maupun pemberi pinjaman perusahaan pemasok. Jadi banyak perusahaan manufaktur besar di Jepang itu menemukan strategi lain. Nah, ini adalah gabungan dari kolaborasi, pembelian dari sedikit pemasok, serta integrasi vertikal. Jadi digabungkan tiga-tiganya. Jadi perusahaan manufaktur ini seringkali merupakan pendukung pemasok secara finansial melalui kepemilikan atau pinjaman. Jadi pemasok menjadi bagian dari koalisi perusahaan yang dikenal sebagai sebuah Keiretsu. Jadi anggota dari Keiretsu ini dijamin hubungan jangka panjangnya dan dengan demikian diharapkan untuk berkolaborasi sebagai partner yang menyediakan teknisi ahli dan kualitas produk yang stabil kepada perusahaan manufaktur. Nah, anggota Keiretsu ini juga dapat memiliki pemasok tingkat 2 dan bahkan tingkat 3 sebagai bagian dari koalisinya. Terakhir ada perusahaan virtual. Nah, di sini ada perusahaan menjalin hubungan dengan berbagai supplier untuk memberikan servis pada permintaan. Jadi, perusahaan virtual ini bergantung pada hubungan pemasok yang stabil dan baik untuk menyediakan jasa yang diminta. Jadi, pemasok itu dapat menyediakan beragam jasa yang termasuk di sini adalah membuat daftar gaji, merekrut karyawan, mendesain produk, menyediakan jasa konsultasi, memproduksi komponen, melakukan pengujian, atau mendistribusikan produk. Jadi hubungan yang ada itu bisa jadi jangka pendek atau panjang dan juga mencakup partner utama, kolaborator, atau hanya pemasok dan subkontraktor yang cakap. Nah, apapun hubungan formalnya, hasilnya itu dapat menjadi sebuah kinerja yang ramping. Jadi keuntungan dari perusahaan virtual itu termasuk manajemen ahli yang terspesialisasi, investasi modal yang rendah, fleksibilitas dan kecepatan. Dan hasilnya adalah efisiensi. Contohnya di sini ada pakaian bisnis, pakaian yang menjadikan contoh tradisional dari organisasi virtual. Jadi perancang pakaian itu jarang memproduksi desain mereka, sebaliknya mereka memberi lisensi pada perusahaan manufakturnya. Jadi pemanufaktur kemudian itu dapat menyewa tempat, menyewa mesin jahit, dan mengontrak tenaga kerja. Hasilnya adalah sebuah organisasi yang memiliki biaya overhead yang rendah, tetapi fleksibel dan dapat merespon pasar dengan cepat. Dalam sebuah perusahaan virtual, rantai pasokannya adalah perusahaan sendiri, jadi mengelolanya adalah sebuah proses yang dinamis dan menantang. Jadi ada 3 isu yang mempersulit pengembangan rantai pasokan yang efisien dan terintegrasi. Jadi di sini ada optimasi lokal, insentif, dan lot yang besar. Jadi optimasi lokal itu fokusnya itu memaksimalkan laba lokal atau meminimalisasi biaya langsung berdasarkan pada pengetahuan yang terbatas. Jadi di sini itu sedikit peningkatan permintaan ditanggapi berlebihan karena tidak ada yang ingin mengalami yang namanya kekurangan kapasitas. Nah, sama halnya sedikit penurunan ditanggapi berlebihan karena tidak ada yang ingin menyimpan persediaan yang berlebih. Nah, contohnya di sini misalnya distributor pasta yang tidak ingin kekurangan pasta bagi pelanggan retailnya. Jadi respon natural terhadap permintaan yang sangat besar dari perusahaan retail adalah menanggapinya dengan permintaan yang lebih besar pada perusahaan manufaktur dengan asumsi bahwa perusahaan retail akan mengordernya. Nah, baik distributor maupun perusahaan manufaktur itu tidak ada yang mengetahui bahwa perusahaan retail sedang melakukan promosi besar-besaran sehingga membutuhkan pasta yang sangat banyak untuk satu waktu saja. Dan ini adalah isu yang memperumit implementasi distribusi yang efisien pada pembuat pasta Italia Bra. Nah, insentif sekarang. Insentif di sini ada insentif penjualan, diskon kuantitas, kuota, dan promosi. Jadi sini itu insentif itu mendorong barang
ke dalam rantai untuk penjualan yang belum terjadi. Jadi fluktuasi yang mahal bagi semua anggota rantai. Terus yang ketiga, lot yang besar. Jadi lot yang besar itu bias pada lot besar karena biasanya lot besar itu meminimalisasi biaya. Jadi manajer logistik itu ingin mengirimkan lot yang besar, lebih diutamakan dalam truk yang penuh, dan manajer produksi ingin produksi yang lebih panjang berjalan. Nah, kedua tindakan ini itu mengurangi biaya pengiriman dan produksi per unit, namun meningkatkan biaya penyimpanan dan gagal mencerminkan penjualan sebenarnya. Jadi ketiga kejadian yang umum ini, optimasi lokal, insentif, dan lot yang besar itu berkontribusi pada distorsi informasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi dalam rantai pasokan. Jadi sistem pasokan yang berjalan baik perlu didasarkan pada informasi yang akurat tentang seberapa banyak produk yang benar-benar ditarik melalui rantai. Jadi informasi yang tidak akurat terjadi tanpa disengaja, namun menyebabkan distorsi dan fluktuasi yang menyebabkan apa yang disebut dengan bullwhip. Nah, di sini kita masuk kesempatan manajemen efektif rantai pasokan. Jadi kesempatan bagi manajemen yang efektif dalam rantai pasokan termasuk 10 item. Yaitu satu, ada penarikan data yang akurat. Jadi penarikan data yang akurat itu dihasilkan dengan berbagi satu, informasi poin penjualan sehingga setiap anggota rantai itu dapat mengatur jadwal dengan efektif. Dua, pesanan berbantu komputer. Ini berarti menggunakan sistem POS yang mengumpulkan data penjualan, kemudian menyesuaikan data tersebut dengan faktor pasar, persediaan yang ada, dan pesanan yang belum dikelola. Kemudian pesanan bersih dikirim langsung kepada pemasok yang bertanggung jawab untuk menjaga persediaan produk akhir. Yang kedua itu pengurangan besar lot. Jadi di sini itu besar lot dikurangi itu melalui manajemen yang agresif. Hal ini mencakup pengembangan pengiriman ekonomis dengan lot truk yang kurang penuh, memberikan diskon berdasarkan pada total volume tahunan alih-alih besar pengiriman individu, dan ketiga, mengurangi biaya pemesanan yang teknis seperti pesanan tetap dan berbagai bentuk pembelian elektronik. Yang ketiga itu kontrol penambahan satu tahap. Nah, di sini berarti mendesain anggota dalam rantai menjadi tanggung jawab atas pengawasan dan pengendalian persediaan untuk perusahaan retail. Persediaan dalam rantai pasokan berdasarkan pada penarikan dari penggunaan akhir. Jadi pendekatan ini menghapus distorsi informasi dan beberapa perkiraan yang menciptakan efek cambuk. Ada yang keempat itu persediaan yang dikelola vendor. Jadi persediaan dikelola vendor itu maksudnya adalah penggunaan pemasok lokal, biasanya distributor, untuk menjaga persediaan bagi perusahaan manufaktur atau retail. Jadi pemasok itu mengantarkan langsung kepada departemen pengguna yang membeli alih-alih kepada dok penerima atau gudang. 4. Yang kelima itu perencanaan, peramalan, dan penambahan kolaboratif. Jadi di sini itu seperti kontrol satu tahap dan persediaan yang dikelola vendor. Persediaan, peramalan, dan penambahan kolaboratif itu adalah upaya lain untuk mengelola persediaan di rantai pasokan. Jadi sebuah sistem di mana anggota rantai pasokan itu berbagi informasi dalam upaya bersama untuk mengurangi biaya rantai pasokan. Terus ke pesanan kosong. Jadi pesanan kosong itu adalah pesanan kosong kepada vendor dan juga disebut sebagai pesanan terbuka atau pesanan tidak lengkap. Jadi pesanan kosong ini adalah sebuah kontrak untuk membeli item tertentu dari vendor. Ini bukanlah pengiriman hanya dilakukan ketika penerimaan dokumen kesepakatan, mungkin berupa daftar permintaan pengiriman atau pelepasan pengiriman. Standarisasi. Itu departemen pembelian tuh harus membuat upaya khusus untuk meningkatkan tingkat standarisasi, yaitu daripada meminta beragam komponen yang serupa dengan pelabelan, warna, pengemasan, atau mungkin bahkan sedikit perbedaan spesifikasi teknis. Jadi agen pembelian tuh harus mencoba membuat komponen-komponen tersebut terstandarisasi. Penundaan. Kita masuk ke 8, penundaan. Itu menahan modifikasi atau kustomisasi produk atau membuatnya tetap biasa selama mungkin. Jadi konsepnya ini adalah meminimalkan keragaman internal seiring dengan memaksimalkan keragaman eksternal. Nah, contohnya di sini adalah setelah menganalisis rantai pasokan untuk printernya, Hewlett Packard atau HP itu menentukan bahwa jika pasokan energi printer itu dipindahkan dari printer itu sendiri ke kabel listrik,
maka HP itu dapat mengirim printer basic kemana saja di seluruh dunia. Jadi HP modifikasi printer, kabel listriknya, pengemasannya, dan dokumentasinya, sehingga hanya kabel listrik dan dokumentasi yang perlu ditambahkan di titik distribusi akhir. Setelah ada sekarang masuk ke pemesanan elektronik dan transfer dana. Jadi ya di sini itu maksudnya adalah pendekatan tradisional untuk mempercepat transaksi dan mengurangi kertas kerja. Jadi transaksi antara perusahaan itu seringkali menggunakan pertukaran data elektronik atau ED, yaitu format pengiriman data terstandarisasi untuk komunikasi terkomputerisasi antara organisasi. Yang terakhir adalah dropshipping atau pengemasan khusus. Dropshipping adalah pemasok akan mengirimkan langsung ke konsumen akhir, alih-alih kepada penjual, menghemat waktu serta biaya pengiriman kembali. Jadi ukuran penghematan biaya lainnya itu termasuk penggunaan kemasan khusus, label dan penempatan label yang optimal serta barcode pada kontainer. Jadi lokasi akhir hingga ke departemen dan jumlah unit di setiap kontainer pengiriman juga dapat ditentukan. Contohnya di sini ada seperti Dell Computer yang telah memutuskan bahwa kompetensi utamanya tidak termasuk stocking peripheral. Jadi jika Anda memesan sebuah PC dari Dell, personal komputer dari Dell, dengan sebuah printer dan mungkin komponen lainnya, komputer datang dari Dell. Namun printer dan komponen-komponen lainnya itu akan di dropship dari perusahaan manufaktur. Sampai di sini dulu materi kita minggu ini. Saya tutup ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.